jalan ini masih tetap. Oh, sungai kecil ini ternyata bangunan lawas juga ini. Untuk apa ini? Ini punden atau apa? Jarang diketahui oleh publik. Bahan dan pembuatannya coba dengan penuh hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Di rawa-rawa ini. Oh, ini melihat sawah-sawah ini, teman-teman. Di tengah sawah ini lagi mereview pemandangan indah di perkampungan dan persawahan, teman-teman. Sekarang saya berada di pinggir sungai ini. Nah, ini jalannya lurus ke sana, ini mentok kemana ini ya? Kalau lurus ke sana ini sepertinya di sana tidak ada perkampungan. Setelah pohon-pohon besar termasuk pohon kelapa dan pohon bambu di sana, ini sepertinya habis pepohonan itu tetap sawah ini ya. Oh, ternyata di sana itu jalan, teman-teman. Iya, jalan raya tapi bukan jalan utama. Ya kan? Ini sudah jalan raya. Ini memang jalan raya mentok sini. Dan benar, di sana itu masih tetap sawah. Ini jalan raya. Tapi jalan ini masih tetap jauh dari rumah-rumah warga. Oke, saya akan kembali saja untuk melihat-lihat yang di sana. Tapi sebelum saya kembali, saya penasaran itu di sana ada tempat apa itu ya? Seperti bangunan kecil itu. Oke, saya akan ke sana sebentar. Saya harus lewat sungai kecil ini. Ternyata ini sungai kecil. Oh, sungai kecil ini ternyata bangunan lawas juga ini, teman-teman. Bisa diperhatikan ini. Oh ya, jelas sekali ciri-ciri bangunan lawas. Yang dipakai itu tumpukan batu, tapi batunya utuh. Berbeda dengan zaman sekarang, batunya dibelah-belah. Kalau zaman dulu, zaman Belanda memang utuh. Meskipun ini sungai kecil, tapi bangunan lawas juga ini ternyata. Lanjut untuk melihat bangunan kecil ini. Apa ya ini? Untuk apa ini? Ini punden atau apa? Kalau punden kok begini? Assalamualaikum, kulon nuwun permisi. Kalau sekedar buat gubuk sepertinya nggak begini, karena ini kayunya cukup kokoh dan bagus.
atau mungkin punden. Kalau punden kok nggak ada tanda-tandanya kalau ini punden ya. Ya, ini termasuk bangunan penuh misteri. Misteri bagi saya, karena saya belum tahu. Karena sesuatu yang dibilang misteri itu kan sesuatu yang belum diketahui secara jelas atau secara detail. Terus sungainya ini termasuk antik juga, dari bahan batu semua ini, dan batunya utuh semua, meskipun ada sebagian yang dibelah-belah, tapi batunya batu besar-besar semua. Aneh ya, sungai kecil batunya batu besar-besar. Hanya satu batu ini, maksudnya dalam setiap tumpukan ini hanya 2 batu. Batunya kotak-kotak kok, seperti batu yang dipakai untuk yang saya jumpai di situs-situs itu. Terus sungai yang di sana itu seperti apa ya? Saya curiga, karena banyak sekali yang saya jumpai bangunan-bangunan kuno, bangunan lawas di era kerajaan dan era masa penjajahan Belanda yang jarang diketahui oleh publik, namun hanya diketahui oleh masyarakat setempat, bahkan itu pun hanya masyarakat terdekat, biasanya begitu. Ini rimbun sekali pohonnya. Oh, ini berarti kalau tidak bangunan di zaman Belanda ya zaman Jepang, mungkin begitu. Karena kalau saya lihat dari teksturnya, modelnya, kalaupun dibangun di zaman Belanda, mungkin akhir-akhir masa penjajahan Belanda. Dan ini ada sungai juga yang seperti bong ini. Wow, dari besi, antik juga ya. Ya, ini kalau nggak zaman Belanda ya zaman Jepang mungkin. Karena kalau saya lihat dari bahan dan pembuatannya, di era zaman sekarang tidak mungkin dengan bahan besi setebal ini. Ini ketebalannya ini 1 cm lebih loh teman-teman. Menurut perkiraan saya ini 1 cm lebih ketebalannya, dan hampir 2 cm. Luar biasa. Ini termasuk bangunan bersejarah. Biasanya pada umumnya saya temui sungai-sungai itu hanya terbuat dari batu-batu batu andesit yang tidak terbelah atau tidak dibelah, masih utuh. Tapi ini terbuat dari besi. Diameternya berapa? Nah, kalau diukur ini 2 kali rangkulan orang dewasa ini ya, sepertinya ya besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau saya ke sana ini beresiko, tapi tidak masalah. Akan saya coba dengan penuh hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jadi saya harus ekstra hati-hati teman-teman. Oh, di bawah sini, di bawahnya ini juga sungai kecil. Mengarah kemana ya sungainya ini ya? Apakah ini tidak diairi air lagi ya? Tapi sepertinya masih dialiri air ini teman-teman, karena di dalamnya
masih ada airnya sedikit, mungkin dialiri air pada saat-saat tertentu saja. Luar biasa ini peninggalan-peninggalan bersejarah. Ini saya berada di kecamatan mana ya tadi ya? Oh ya, saya ingat tadi saya masuk di daerah Kecamatan Tempel, Sleman ya. Di Sleman Kecamatan Tempel, tapi saya masuknya ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok ini saya sudah tidak tahu lagi ini desanya mana. Ya, saya akan meninggalkan tempat ini teman-teman dan akan mereview ke lokasi-lokasi lain. Mudah-mudahan saya menemukan sebuah tempat-tempat yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk sahabat-sahabat yang perlu kita ketahui, apalagi di tempat yang belum kita ketahui, untuk agar kita bisa mengetahui di luaran selain di tempat-tempat sahabat itu, di tempat-tempat lain ada apa, sehingga kita bisa saling sambung rasa untuk silaturahmi meskipun dari jarak jauh melalui konten-konten saya. Dan ini saya sudah kembali ke jalan raya tadi. Nah, kalau ini sudah pasti ini tempat untuk berteduh orang-orang yang ke sawah. Ini sudah jelas, tapi kalau yang sana tadi saya belum tahu pasti, belum jelas. Anggap saja itu saya anggap sebagai tempat yang masih misterius. Ini kalau di sana ada apa lagi ya? Kalau ke sana, ke jalan raya ini, kalau mentok ke sana ya sudah pasti ini masih jalan raya lagi dan masih tetap jauh dari pemukiman warga teman-teman. Ini juga termasuk salah satu sawah yang belum sempat ditanami lagi ya. Ya, jalan ini cukup panjang dan sepertinya tidak mungkin saya lanjutkan. Untuk itu sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.